Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu hingga hari ini. Kemudian salawat beringkan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang ditulis oleh Nautial dan Dubey dari India tentang analisis FTIR dan GCMS dari senyawa bioaktif potensial dari urin sapi dengan aktivitas antibakteri. Nah, urin sapi yang dimaksud, sapi yang dimaksud adalah sapi Badri. Ini adalah gambar dari sapi Badri. Adapun presentasi ini dibimbing oleh Profesor Dr. Ernard Renaldi Idrus. Munculnya resistensi bakteri terhadap antibiotik adalah salah satu masalah serius yang dihadapi bidang kesehatan di seluruh dunia. Dalam kitab suci India, sapi dianggap sebagai Kamdenu, yang berarti ibu dari semua entitas. Panchgavya atau campuran dari urin sapi, kotoran sapi, susu, dadi, dan ghee sangat populer di antara semua formulasi Ayurveda yang digunakan untuk tujuan keagamaan, serta terapeutik dan aktivitas antibakteri terhadap strain bakteri patogen manusia. Populasi utama negara bagian berbukit di India masih mengandalkan sapi untuk ekonomi, kelangsungan hidup, dan pengobatan tradisional. Misalnya, kombinasi lumut dan urin sapi digunakan sebagai obat tradisional dalam bentuk antiseptik pada kulit yang pecah-pecah. Kombinasi urin sapi dan obat-obatan tanaman juga digunakan untuk sintesis bahan biodegradable, hemat biaya, dan desinfektan yang ramah lingkungan. Urin sapi sendiri memiliki besi, tembaga, nitrogen, belerang, mangan, asam karbol, klorin, magnesium, sitrat, garam kalsium, enzim, garam mineral, kreatinin, asam urat, hormon, vitamin A, B, C, D, dan E yang membantu meningkatkan bioavailabilitas obat tertentu. Adapun metode dari penelitian ini, yang pertama pengumpulan urin sapi dikumpulkan pada pagi hari menggunakan kontainer kedap udara steril dan dibawa ke lab dan disaring menggunakan kertas saring. Nah, setelah disaring, kemudian dipreparasi dengan TLC atau thin layer chromatografi, di mana sampel urin 10 mikroliter dipisahkan menggunakan tabung kapiler berlapis silika gel untuk fase diamnya, sedangkan fase geraknya berupa etanol air 80:20 dan kloroform asam asetat 80:20. Selanjutnya, sampel diuji aktivitas antibakteri, kemudian analisis FTIR, analisis GCMS, dan analisis ICP-MS. Adapun analisis GCMS menggunakan alat menggunakan thermotrace 1300 GC, couple with thermo TSQ 800 triple quadruple MS dengan menggunakan kolom 30 kali 0,25. Gas pembawa yang digunakan adalah helium dengan laju 1 mili per menit. Volume injeksinya adalah 2 mikroliter. Hasil yang diperoleh, yang pertama pemurnian urin diberi dengan kode EW1, EW2, CA1, dan CA2 dengan masing-masing nilai RF adalah 0,59, 0,53, 0,83, dan 0,69 yang telah diamati di bawah sinar UV. Ini tadi hasil dari TLC.
Fraksi yang diperoleh dilarutkan dalam metanol dan ditentukan aktivitas antibakterinya. Nah, ini adalah gambar bagaimana aktivitas antibakteri. Dari 4 fraksi, ada EW1, EW2, CA1, dan CA2. EW1 ini memiliki aktivitas antibakteri yang tinggi pada S. aureus, yaitu hampir 16 mm zona hambatnya, dan pada P. aeruginosa hampir 7 juga mm zona hambatnya. Kemudian fraksi menimbulkan aktivitas penghambatan maksimum terhadap bakteri gram positif dan dibandingkan dengan strain bakteri gram negatif. Nah, karena EW1 ini paling bagus aktivitasnya dibandingkan yang lain, maka dia digunakan untuk uji-uji yang selanjutnya. Ini adalah gambar dari uji aktivitas antibakteri. Nah, di sini bisa kita lihat EW1 memiliki zona hambat yang paling tinggi dari yang manapun. Sedangkan yang lainnya itu relatif tidak memiliki aktivitas karena sangat kecil zona hambatnya. Kemudian sampel EW tadi digunakan untuk uji FTIR. Uji FTIR ini untuk melihat adanya gugus di dalam sampel, gugus apa saja yang terkandung. Nah, kita bisa lihat yang pertama ada alkohol terikat pada intramolekul. Kemudian ada amida, ada ion fosfat, ada alkena, kemudian ada alkil halida, dan terakhir ada polisulfida. Ini adalah gambar dari spektrum FTIR-nya. Kemudian ini adalah hasil dari GC kromatografi. Nah, kalau tadi kita lihat ada gugusnya, kemudian di GC-MS ini adalah untuk menentukan senyawa apa saja. Hasil dari GC-MS ini bisa kita lihat sangat cukup baik ya, karena resolusinya juga tinggi, hampir tidak ada tumpang tindih dari tiap puncak yang telah ditentukan. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa senyawa yang terdeteksi oleh GC, dan yang paling utama itu ada 3, maksudnya yang paling mendominasi, banyaknya itu ada 3. Yang pertama itu adalah 1 henei-kosanol, dengan areanya itu 37,91%. Kemudian yang keduanya itu adalah N-heptadekanol 1, 19,05%, dan yang ketiga terbanyak itu adalah N-nonadekanol 1, yaitu 17%. Adapun hasil ICP-MS, nah ini yang tabel 3 ini adalah setting dari ICP-MS sendiri. Kemudian hasil ICP-MS pada sampel ini terdapat dalam tabel 4. Di sini kita bisa lihat logam yang paling banyak kadarnya dalam sampel adalah logam magnesium dan potasium. Karena banyaknya magnesium dan potasium ini diduga potasium ditambah dengan komponen 1 henei-kosanol adalah komponen yang bertanggung jawab atas adanya aktivitas antibakteri dari sampel EW1 tadi. Adapun kalium sendiri melibatkan banyak fungsi biologis seperti metabolisme karbohidrat, sekresi insulin, dan sintesis protein. Natrium adalah kation ekstraseluler penting yang mengatur distribusi air dan tekanan osmotik pada cairan tubuh. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini menyoroti adanya bioaktif yang berbeda senyawa dan unsur mikro dan makro pada urin sapi yang memiliki aktivitas antibakteri. Analisis FTIR dan GC-MS pada fraksi EW1 jelas menunjukkan adanya alkohol lemak rantai panjang dengan komponen utama. Studi ini menyarankan kemungkinan penggunaan senyawa bioaktif terhadap berbagai penyakit dan mendukung penerapan urin sapi badri yang disebutkan dalam teks-teks suci Veda. Demikianlah presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.